orang ke gereja itu cuma seminggu sekali, cuma nyanyi-nyanyi pulang. Mereka tidak mendapatkan visi dan misinya Tuhan. Yaudah itu bagus. Bapak di sini juga nggak apa-apa. Ya, Bagaimana saat ini kalau kalian bisa melihatnya ya, itu luar biasa. Shalom. Shalom. Selamat pagi untuk semuanya ya. Puji syukur hanya bagi nama Tuhan Yesus yang luar biasa. Terima kasih untuk Pak Daniel dan semuanya yang ada di sini. Dan terima kasih juga sama Pak Yusuf. Saya bisa berdiri di sini dan dikasih kesaksian sedikit ya. Kalau diikuti kesaksiannya mungkin nggak akan habis, karena yang saya dapatkan yang saya rasakan itu kayaknya menurut saya agak bertubi-tubi gitu. Dari sakit apa. Sebenarnya mungkin saya datang ke sini udah 3 kali ya. Mungkin hari ini aja mungkin kelihatan saya lebih normal, lebih oke, lebih ganteng mungkin. Nah, karena kemarin itu 2 kali saya datang, mungkin ada yang tanya-tanya anak Pak Yusuf ini mungkin cacat dari bawaan lahir atau sakit gitu loh. Nah, saya mau jelaskan, saya tuh bukan bawaan, saya leher saya kan kemarin kelihatan ya, agak ke kanan, terus ininya turun, pokoknya satu badannya tuh nggak normal lah, postur tubuhnya itu nggak normal, nggak bagus. Itu sebenarnya juga bukan sakit ya, cuman saya iseng-iseng berhadiah. Sebenarnya saya ajak adik saya berobat, malah saya yang kena gitu loh. Nah, saya ambil dari sana, cuman kita tidak bisa menyalahkan orang lain. Mungkin ini ya udah jalan saya. Mungkin Tuhan mau pakai saya lebih dari yang kemarin gitu. Sebenarnya begini sih, jadi lupa. Ya, masa kepikiran sebenarnya tidak separah seperti kemarin yang saya kayak orang gila atau gimana. Karena saya memang orangnya tuh orangnya yang sangat berenergi, yang sangat aktif gitu. Yang jalannya juga kayak orang, kalau saya benar-benar kalau lagi sehat, saya tuh jalannya tuh kayak orang bertata benteng kayak orang sombong. Lihat Pak Yusuf jalannya seperti apa? Itu versi tuanya. Kalau saya lebih parah lagi. Kalau saya lebih parah lagi karena kenapa? Jalannya tuh gesit sekali dan tidak. Coba begitu saya kena sakit ini, saya tidak bisa apa-apa. Saya makan pun kayaknya dilihat saya nangis sendiri gitu loh. Karena kenapa? Saya itu kayaknya kok dicoba seperti ini. Waduh. 1-2 minggu saya pikir nggak masalah, saya nanti ke dokter juga akan sembuh. Tapi saya ke dokter tidak ada sembuh-sembuhnya, karena itu dari situ muncul itu dari sisi negatifnya. Negatif ini kita bisa disebut, kalau kita samakan orang itu seperti manusia yang mafia. Dia bisa perintahkan anak buahnya membunuh orang atau mencelakakan orang lain. Itu sisi negatif. Itu dia makanya sisi negatif bisa mengundang di dalam hati saya, jiwa saya, jadi bisa sakit depresi, bisa jadi saya ketakutan, cemas, lambungnya pun semua naik ya kan. Karena kenapa? Ya karena ya itu tadi, kita sisi negatifnya itu jahat sekali. Nah, jadi kalau kita memang bisa gak kita buang, semua manusia pasti ada sisi negatifnya, tapi kita mau piara atau kita cuma sekedar, semua manusia pasti ada sisi negatifnya kan, cuman kita bisa lepas atau tidak gitu loh. Nah, jadi saya selama ini bukannya saya tidak melepas, karena saya merasakan diri saya tuh udah cacat tiap hari, tuh pikirannya saya tambah parah, mungkin nanti saya ketakutan sendiri gitu loh. Bisa kita hilangkan nggak pikiran negatifnya? Bisa. Kita lebih dekat lagi sama Tuhan kalau bisa baca firman, terus kalau bisa kita berdoa.
Saya jujur, saya jarang banget baca firman. Cuma jujur, saya punya keluarga yang sangat unity, kayak cici saya Eli sama koko saya semua selalu mendukung. Jadi saya bisa lebih kuat. Mungkin kalau tanpa mereka, saya udah tidak tahu. Benar luar biasa waktu itu saya rasakan benar-benar udah nggak ada arti. Kayaknya saya jalan ke mall, nggak pernah ke mall dalam 1,5 tahun semenjak setengah sakit ini. Karena gimana saya mau ke mall? Saya ke mall tangannya begini, kayak jalannya kan jadi kayak orang autis. Kita semua lihat ke saya kan malu gitu kan. Kita merasakan gimana, ya gitulah. Makanya negatif itu bisa hilang kalau memang kita dekat sama Tuhan, terus kita berkumpul komunitas sama orang gereja. Terus kita sering sharing atau apa, kita bisa lebih kuat. Dari situ jujur saat ini saya bisa disebut udah lempeng, bisa main. Saya memang Tuhan tidak sembuhkan saya dengan secara langsung. Mungkin ini udah 75% jujur. Saya percaya kalau saya lebih lagi Tuhan itu juga seperti kayak kita ya. Kita punya anak. Istilahnya kita punya anak itu minta apa walaupun kita ada, nggak mungkin kita bisa langsung kasih apa yang anak kita minta, ya kan? Anggap apa kayak raya minta Mercy atau 2 pintu, kan bapaknya mesti lihat anaknya dulu, anak ini seperti apa nih? Seperti bapak kita yang di dalam surga, kita minta, nggak mungkin dia langsung dia kasih kamu sembuh. Memang ada yang bilang, saya nggak sepakat, ada yang bilang, kalau Tuhan menyembuhkannya tuh secara langsung, secara spontan. Tapi kalau menurut saya nggak segitu juga. Memang ada yang secara spontan, tapi ada yang seperti Tuhan mau kita apalagi mau lebih lagi sama Dia, yang lebih lagi gitu loh. Hanya itu aja sih. Sisi negatif itu sangat luar biasa, itu benar-benar. Saya dibikin depresi. Saya sampai saat ini saya masih masih minum ke psikiater punya obat karena memang untuk relax. Untuk biar saya karena kayak distonia memang dibaca memang tidak bisa sembuh. Cuman saya percaya dengan sekarang ini aja saya bisa terima. Pokoknya intinya kita bisa terima. Negatifnya gimana kita bisa buang? Kalau negatifnya hilang atau kecemasannya itu hilang, ketakutannya hilang, kita hidup enjoy dan anggap seperti biasa. Makanya sering dengar firman, duduk kita dengar firman dengan jelas, dengan tangkapin, dengan kita ikutin, pasti itu kita lebih nyaman, lebih rileks. Saya yakin dari situ kita lawan Tuhan juga pasti nggak tinggal diam. Yang penting kita hidup dengan yang baik gitu. Ya, hanya itu aja Desi. Luar biasa. Sebenarnya saya udah nggak perlu khotbah ya atau sharing firman karena udah sangat lengkap apa yang dia mau sampaikan. Karena luar biasa loh. Aku melihat gini, waktu terakhir dia mau berangkat ke Malaysia, kepalanya tuh sudah nempel. Istrinya nangis-nangis telepon saya. Ini bagaimana ya Ci? Dia kalau sudah buntu dia pasti telepon saya. Tapi kayak saya juga nggak terlalu, karena kini kesembuhan kita memang bisa jadi kuat. Firman Tuhan 1 jam, tapi kitalah firman yang hidup, yang selalu kita perkatakan, ya kan? Karena seberapa banyak cicinya, paling sebulan juga nggak ke rumah dia, paling via telepon. Terakhir saya paksain untuk ke rumah, saya doain. Kenapa Tuhan tidak izinkan saat ini belum sembuh? Karena Tuhan masih berproses. Jangan kamu berbuta di Israel 40 tahun karena ketidakketaatan. Lakukan bagian kita biar Tuhan lakukan bagiannya. Luar biasa kalau saat ini dia bersaksi, Tuhan, saya yakin banget dia mau dipakai Tuhan. Benar gak saudara-saudara? Seperti Musa, dia bilang dia tidak bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Tuhan pakai orang yang justru dari kehancuran, dari kejatuhan. Karena kenapa? Kalau kamu tidak mengalami, Tuhan tidak bisa bercerita tentang orang lain, tentang kamu, bukan orang lain. Bersaksi, saksi itu hidup buat banyak orang. Oke, kita mulai mungkin ya. Saya nggak panjang lebar Pak Dading karena sudah khotbah sebenarnya tadi. Saya cuma mau menambahkan ya. Saya mau bilang cara mencegah pikiran negatif. Salah satunya tadi adik saya sudah saksikan.
Banyak sekali zaman sekarang orang depresi disebabkan gak bisa cegah pikiran negatif, betul gak? Kita yang di sini juga ada loh, ada. Negatif itu jahat banget, sangat membunuh kita. Karena sebagian sakit itu 80% dari pikiran negatif kita. Setuju gak? Bener loh. Bener kata adik saya, kita tuh kayak mafia yang pengen suruh anak buah bunuh. Itu loh pikiran. Dia sering kali gini, saya nggak bisa nafas lagi jalan kepik sama istri saya. Dia juga jujur ya, punya istri yang tangguhnya luar biasa. Colek dong istrinya, jadi istri yang tangguh ya. Yang mau istrinya tuh tangguhnya luar biasa, bener hebat, saya bilang begitu hebat istrinya. Kesuksesan seorang suami berdiri seorang istri yang hebat. Aku kagum sama adik iparku itu. Dia luar biasa. Tapi di saat dia nggak kuat dia nangis. Itulah anak Tuhan. Tuhan kalau kita nggak kuat kita datang sama Tuhan. Kita nangis sama Tuhan. Jangan pernah punya negatif, apalagi negatif sama Tuhan ya.